Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dalam mempelajari fiqh Islami, yang mana asar dari para salafus saleh menunjukkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari yang halal dan yang haram, dan mereka sangat berhati-hati dalam menghukumi sebuah perkara. Tidaklah mereka bermudah-mudahan dalam mensyariatkan sebuah ibadah, dan mereka pun tidak bermudah-mudahan dalam mengharamkan sebuah muamalah. Karena pada asalnya ibadah tauqifiyah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita katakan sebuah amalan ibadah sampai ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, secara sederhana para ulama menghukumi pada asalnya ibadah itu tidak ada sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut disyariatkan. Dan dalil-dalil ini tidak sembarangan, tidak semua orang perkataannya ini dijadikan hujjah. Dalil-dalil yang muttafaq ala hujjiyatiha itu adalah Al-Quran, ada sunnah, kemudian Al-Qiyas dan Ijma'. Empat dalil ini merupakan dalil yang mujma'un ala hujjiyatiha. Akan tapi sangat mengherankan kalau ada sekelompok orang di zaman sekarang yang acuh terhadap permasalahan-permasalahan yang ijma', entah itu karena kebodohannya atau entah itu karena miskinnya literasi kitab yang mereka miliki, atau mereka tidak tahu rujukan kitab-kitab yang mengandung permasalahan-permasalahan yang dinukil secara ijma' oleh para ulama. Padahal ijma' merupakan dalil qadai, dalil yang qadai yang tidak ada keraguan di dalamnya kalau sanadnya sahih. Baik, barakallahu fiik. Seorang wanita yang menyusui dan hamil berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menemukan ketika berpuasa dirinya itu lemah fisiknya, kemudian tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya, kemudian gejala-gejala seperti keringat dingin dan sakit kepala pun menyelimuti kehidupannya. Maka pertanyaan yang pertama, apa hukum puasanya? Yang kedua, jika dia memaksakan puasa, apakah sah puasanya? Yang ketiga, kalau dia membatalkan puasa, maka apa yang wajib baginya? Siapa yang mau jawab? Gampang. Hukum puasanya makruh. Baik. Kemudian kalau dia memaksa puasa, hukumnya sah dengan ijma' para ulama. Kemudian kalau dia membatalkan puasanya untuk mengisi energi atau minum obat supaya kembali kesehatannya, cukup mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Kasus yang kedua, seorang wanita hamil biasa mendapati janinnya ini sehari-hari bergerak paling tidak 5-10 kali. Ketika bulan Ramadan tiba, dia mencoba berpuasa. Kemudian dia dapati janin ini sampai sore hari tidak bergerak sama sekali.
Dan itu merupakan tanda-tanda ada yang tidak beres di dalam kandungannya. Kemudian dia takut akan keselamatan janinnya. Padahal dia kuat berpuasa, tidak ada gejala apapun. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan wanita ini terhadap puasanya? Ya. Yang kedua, apa yang wajib baginya jika dia membatalkan puasanya? Tafadhal. Silakan. Buka puasa, membatalkan puasanya. Kemudian membayar qadha dan fidyah. Coba antum membayar qadha dan fidyah. Yang wajib baginya adalah mengqadha dan membayar fidyah. Tayyib, mengapa wajib mengqadha dan membayar fidyah? Mengapa? Kenapa enggak mengqadha saja? Kan umumnya orang, Masya Allah. Tafadhal. Membatalkan puasanya wajib diqadha, ya enggak? Karena orang yang mampu berpuasa. Kemudian apa fidyahnya, dari mana fidyahnya? Naam. Sahih, li'annahu fitrun bisababi nafsin ajizah min tariq al-khilqah fawajaba bihi al-kafarah ka syaikhil harim. Naam, dalam kasyafil qina sampaikan karena dia membatalkan puasanya disebabkan sesosok jiwa, sebuah jiwa apa? Angel ya. Antum coba tanya sama dosen bahasa Indonesia coba. Semetu dosen bahasa Indonesia nih. Disebabkan janin, jiwa yang lemah, yang mana lemahnya itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajaba bihil kafarah, maka wajib baginya kafarah sebagaimana seorang yang tua. Tapi kan ini akal, ya enggak? Ini kan sebuah dalil atau ta'lil yang menggunakan akal. Antum bermanhaj salaf harus mendatangkan perkataan ulama salaf, ya enggak boleh murni menggunakan akal. Tayyib. Adakah sahabat yang mendukung pendalilan Anda atau cara Anda berdalil terhadap masalah ini, kesimpulan fikih yang Anda ungkapkan? Adakah perkataan sahabat di sana? Nah, perkataan siapa? Radhiyallahu anhuma. Ya. Apa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhuma? Nah, coba dibaca. Kanat rukhsah li syekhil kabir wal mar'ah al kabir wa huma yutiqani as-siyam an yuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Ini kan cerita tentang laki-laki dan wanita yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa. Kan permasalahan kita wanita yang hamil. Nah, ini perkataan Abdullah bin Abbas, kanat rukhsah li syekhil kabir wal mar'atil kabirah. Laki-laki dan wanita yang sudah tua dan tidak mampu berpuasa. Kan permasalahan kita wanita yang hamil. Mana? Iya, itu di perkataan sahabat yang mulia radhiyallahu anhum itu mana perkataan tersebut yang menunjukkan masalah janin? Ada, itu tinggal dibaca. An yuftara wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan. Terus lanjutkan apa? Wal hubla artinya apa? Loh, iya udah dikasih tahu kok bingung. Wal murdi artinya apa? Lah iya singkat terus sebelah ndine. Ini wanita hamil, ini menyusui. Mengambil hukum yang sama. Idza khafata ala auladihima, kalau takut dengan kondisi
anak-anaknya. Aftarata wa at'amata rawahu Abu Dawud wa ruwiya an Ibni Umar. Dan ini fatwa sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abdullah bin Umar. Dan di dalam kitab syarah-syarah yang lain disebutkan walam yu'raf minhuma mukhalifun, dan tidak ada fatwa sahabat yang lain menyelisihi fatwa mereka berdua. Ya. Tidak ada fatwa sahabat yang lain yang menyelisihi fatwa mereka berdua. Tandanya apa namanya? Ijma' apa namanya? Ijma' sukuti. Karena mujtahidnya di zaman tersebut bukan hanya mereka berdua. Ya enggak? Banyak sekali. Ada Umar ibn Al-Khattab, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali, ada Muaz, ada Ubay, ya banyak. Abdullah bin Mas'ud, banyak. Tapi tidak ada riwayat dari mereka menyelisihi perkataan dua sahabat ini, menunjukkan tidak ada khilafiyah masalahnya. Fahuwa kal ijma', itu yang namanya ijma' sukuti, disepakati oleh para sahabat. Ijma' sukuti hujjah atau tidak tergantung siapa yang antum ikuti. Ya, kalau antum mengikutinya imam yang menggunakan bahwasanya ijma' sukuti sebagai hujjah, berarti dasarnya satu, apakah fatwa sahabat hujjah itu dulu. Ya. Kalau antum mengikuti seorang guru yang menggunakan fatwa sahabat sebagai hujjah, maka antum harus menerima yang namanya ijma' sukuti. Tapi kalau guru antum dalilnya cuma Quran dan Sunnah, tidak menggunakan fatwa para sahabat sama sekali, maka ijma' sukuti nggak ada artinya buat antum. Ya. Maka harus kembali lagi, antum mengikutnya kepada siapa? Mengikut atau merujuknya kepada pendapat siapa? Kalau pendapat yang antum ikuti menganggap fatwa sahabat adalah hujjah, maka ijma' sukuti akan menjadi hujjah insyaallah taala. Tayyib, mengqadha dan membayar fidyah. Membayar fidyahnya ini boleh nanti-nanti atau harus sesegera mungkin, atau boleh bareng ketika mengqadha, sesegera mungkin. Kenapa? Enggak boleh nanti-nanti, kenapa? Kan enggak apa-apalah, bayar nanti kan enggak apa-apa ya. Hah? Wong antum mengqadha, misalnya antum utang Ramadan wis, ya ndak? Antum punya hutang Ramadan, misal 2 atau 3 hari. Antum mengqadhanya nanti bulan Sya'ban yang akan datang, boleh enggak? Boleh kan? Kenapa? Ya riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah, ya enggak? Radhiyallahu anha, enggak sempat mengqadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Pertanyaannya, apakah fidyah juga sama? Itu, apakah fidyah juga sama? Boleh diakhirkan, mengqadha pun boleh, kenapa fidyah enggak boleh? Angel Pipen, mengqadha boleh diakhirkan, fidyah enggak boleh. Gimana? Ada yang mau jawab lagi? Yang sesuai dengan qiyas, bahwasanya fidyah dikeluarkan sesegera mungkin. Tapi kalau melihat permasalahan qadha, menunjukkan bahwasanya fidyah boleh diakhirkan, dan itu dua pendapat dalam mazhab Hanabilah. Yang pertama dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', wa zahiru kalamihim ikhrajul it'ami 'ala al-fawri liwujubihi, wa hadha aqyas. Yang zahir dari perkataan para ulama salaf bahwasannya fidyah dikeluarkan sesegera mungkin. Wa dzakara sahibul Muharrar adalah Al-Majd Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. In ata bihi ma'al qadha jaza li annahu katakmilah, boleh diakhirkan sebagaimana boleh mengakhirkan qadha Ramadan. Nah, tapi mana kemarin? Wa yajib ta'yun ini. Taib, hukum yang berkaitan dengan puasanya musafir. Siapa yang menyimpulkan? Ada berapa kondisi musafir jika berkaitan dengan permasalahan siyam? Ada berapa?
3. Yang pertama musafir yang haram untuk berbuka puasa ajib. Musafir nggak boleh buka puasa. Antum sadis. Ya. Taib, apa alasannya? Umumnya musafir tahulah kapan tiba di tempat tujuan. Yaitu musafir yang mengetahui bahwasanya dia akan sampai di tempat tujuan di tengah puasa Ramadan, di tengah siang puasa Ramadan. Misal antum naik pesawat dari Jakarta jam 3 pagi. Musafir ya, musafir. Antum orang Tegal, safar ke Jakarta 2 hari, kemudian dari Jakarta jam 3 pagi balik ke Tegal naik pesawat. Parkirnya di mana? Di Semarang ya? Jauh juga. Di Tegal nggak boleh. Di tiket jam 7 pagi sampai di Tegal. Jam 7 pagi sampai di Tegal. Jam 7 pagi tanggal 2 Ramadan. Berarti wajib puasa enggak itu? Nah, maka kalau dia sengaja jam 6 pagi di atas pesawat sarapan, seakan-akan dia sengaja akan masuk ke tanggal 2 Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa, padahal dia tahu dia akan sampai di sana di tengah hari tanggal 2 Ramadan. Ini musafir yang tidak boleh berbuka puasa. Yang kedua, musafir yang modelnya seperti apa? Afdal baginya tetap ini contohnya gimana? Mukim di tengah hari kemudian safar di bulan Ramadan. Nah, antum dari Tegal memudik ke Solo ya. Antum sahur seperti biasa jam 9 diajak keluarga, "Yuk, Bi, mudik saiki, Bi." Yang dalane sepi ya. Ya wis bismillah, siap-siap jam 10 antum OTW ke Solo. Ya, itu contoh kasusnya seperti itu. Maka yang afdal bagi antum adalah melanjutkan puasa. Tapi afdal bukan makruh kalau berbuka ya. Berbuka puasanya hukumnya apa? Boleh dengan ijma' para ulama, boleh ya. Akan tetapi kalau antum startnya adalah seorang mukim, berarti ada dua kondisi yang bertabrakan. Kondisi mukim dan kondisi safar. Kalau dua kondisi ini saling bersinggungan, maka yang akan diutamakan adalah kondisi mukim, karena itu asal, itu adalah asli. Kondisi asli lebih kuat dibandingkan kondisi khusus. Nah, yang ketiga, kondisi apa? Musafir yang seperti apa? Musafir yang disunahkan berbuka puasa ya. Kondisi musafir disunahkan berbuka puasa. Siapakah mereka? Ini musafir yang kondisinya di luar kondisi yang dua tadi. Nah, misalnya tadi antum perjalanan dari Tegal mau ke Solo ya, sama kasusnya yang tadi ya. Hari itu antum afdol untuk melanjutkan puasa. Tapi karena perjalanan macet, mudik kan macet biasanya. Perjalanan biasanya 1 hari ini sampai 2 sampai 3 hari. Di hari kedua antum disunnahkan berbuka puasa dan makruh untuk tetap melanjutkan puasa. Paham ya? Jadi kondisi afdal melanjutkan puasa itu cuma satu. Antum mukim kemudian safar. Hari berikutnya kalau antum statusnya masih musafir, berarti antum sudah lepas dari hukum ini. Antum disunahkan berbuka puasa dan makruh untuk berpuasa. Jadi pembicaraan tadi berkaitan dalam waktu 1 hari. Kalau lebih dari itu maka kembali ke musafir yang secara umum. Musafir secara umum disunahkan untuk berbuka puasa dan makruh untuk melanjutkan
puasanya. Nah, sampai mana kemarin? Niat yang mana? La niat al-fardhiyah. Tidak perlu, berarti seperti yang antum dengarkan. Kalau niat di masjid gimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri fard. Tidak perlu meniatkan fard. Tidak perlu meniatkan fard karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Fard tidak perlu diniatkan fard. Nah, fardhi syahri komplit ya. Nah, niat fard tidak perlu. Cukup antum dalam hati niat mau puasa Ramadan maka sudah selesai. Jika dilafazkan boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, akan tetapi tidak dengan cara jahar. Tidak dengan cara jahar dan tidak dengan cara kumpul bareng-bareng kemudian dikomando kayak paduan suara ya. Masing-masing kalau ingin melafazkan silahkan, tapi sir ya. Harus sir. Kenapa boleh? Kenapa kok boleh? Kenapa kok boleh melafazkan niat dengan sir? Kenapa boleh? Hah? Nanti antum karena itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Maka boleh-boleh saja. Antum mengucapkan pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Ya Allah, aku niat besok mau puasa Ramadan. Boleh enggak? Kok pakai bahasa Arab jadi bid'ah, gimana ceritanya? Enggak mungkin, ya enggak. Kecuali masalahnya adalah menjaharkannya. Kalau menjaharkannya tentu butuh dalil baru. Enggak semua zikir itu dijaharkan. Hanya yang khusus ada dalilnya itu jahar, maka jahar. Pada asalnya semuanya sir. Baik. Wa man qala ana shaimun ghadan insyaallah. Patire takon, kon ngesuk pan puasa boleh? Ya ngesuk yang pan puasa insyaallah. Nah, boleh enggak ngomong seperti ini? Apakah karena niat itu harus yakin? Ya enggak? Kalau antum enggak yakin di dalam niat namanya belum melakukan niat. Ngesuk pan puasa boleh? Ya puasa wis insyaallah ana wis maning ya. Puasa wis insyaallah. Ma hukmu, apa hukum perkataan seperti ini? Apakah mencukupi dalam masalah niat? Nah. Gimana? Belum, bisa nih. Masih ada keraguan. Tapi agar insyaallah maksudnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala beriban. Oh ya ana wis ya. Ya wis insyaallah. Baik, ini unik ini masalah ini nih, masya Allah para fuqaha ini ajib ya. Lanjutkan dulu. Mutaraddidan fasadat niyatuhu. Wa man qala ana shaimun ghadan insyaallah mutaraddidan fasadat niyyatuhu la mutabarrikan. Nih, berarti ada dua kondisi orang ketika berniat ngesuk nyongpan puasa insyaallah. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ragu karena besok aku kayaknya panlunga, nah, kan? Jadi aku sedurunge sahur wis mangkat. Jadi dia sudah kondisi musafir sejak awal puasa. Apa yang disyariatkan baginya apa? Masalah puasa kalau begini. Dia safar sebelum fajar shadiq muncul. Jam 3 berangkat jadi musafir. Nanti jam 6 dia statusnya sebagai apa berarti? Musafir. Apa yang disyariatkan baginya? Disunnahkan berbuka dan makruh melanjutkan puasanya. Baik, itu gampang ya. Nah, ini jam 8 malam itu ditanya temannya, "Kamu besok kon ngesuk puasa boleh?" Puasa insyaallah. Insyaallah tuh dia ragu. Aku besok soalnya mau safar. Tapi juga bukan orang situ. Ya gitu loh. Apakah mencukupi untuk niat? Kalau dia ragu antara puasa atau tidak, maka dia tidak berniat, sama saja tidak karena niat itu jelas harus ta'yin, harus ada tertentu. Antum mau sholat zuhur, mau sholat asar, aku pan sholat zuhur apa pan sholat asar ya? Ya orang jelas, ya ndak. Aku pan puasa Ramadan apa orang ya? Ini bukan niat namanya. Niat itu harus yakin dan harus ada ta'yin, harus ada yang dipilih. Antum mau puasa atau tidak? Seperti itu, ya. Kemungkinan yang kedua mutabarrikan. Mutabarrikan dari kata barakah. Maksudnya insyaallah itu kalau Allah memberkahi usiaku, ya, kalau Allah memberikan aku rezeki, kalau diberi umur panjang. Nah, jadi insyaallah yang kedua itu lit tabarruk, untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini baik
Kalau seperti ini insyaallah maka baik. Nah. Qultu dzikrul masyiah kalamun mujmal dzul wajhaini. Ya. Berkata seorang yang fakir bahwasannya penyebutan kalimat insyaallah bagi seseorang ya itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama untuk tujuan apa tadi? Karena ragu. Yang pertama memang ragu dia. Insyaallah, jadi antum jangan kalau orang ngomong engko teka mari rumahku ya insyaallah jangan langsung divonis kon wis janji kon berarti kon. Belum tentu. Bisa jadi dia memang ragu. Maksudnya dia berharap ada sesuatu yang membantu dia untuk hadir begitu. Jadi insyaallah ini secara umum lafaz yang mujmal. Lafaz yang memiliki dua makna. Pertama, dia memang ragu. Dia insyaallah-nya karena ragu. Yang kedua, insyaallah-nya karena berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Teka ya insyaallah. Maksudnya tuh kalau enggak ada halangan, saya berharap tidak ada halangan gitu ya. Saya akan usahakan hadir. Jadi itu lafaz yang mengharapkan keberkahan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang pertama yang mana itu ragu ya, insyaallah-nya ragu, maka yang seperti ini membatalkan niat. Kalau itu berkaitan dengan ibadah, maka tidak cukup niat yang seperti ini untuk ibadah tersebut. Ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak jelas niatnya ya. Karena niatnya tidak jelas dan tidak spesifik. Yang kedua, kalau kalimat insyaallah-nya berkaitan dengan ibadah, kemudian dengan niat tabarruk, dengan niat mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Ini baik. Dalam Syarh Al-Muntaha qala Al-Qadhi Abu Ya'la, "Wa kadza naqulu fi sa'iril ibadat la tafsudu bi dzikril masyiah fi niyyatiha." Semua ibadah sama. Kalau niat di dalamnya antum mencantumkan lafaz insyaallah, pada asalnya itu sah untuk ibadah tersebut kecuali karena ragu. Kalau tidak ada keraguan, murni insyaallah-nya murni mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kemudian karena tawakal, kemudian ingin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat, maka ibadah seperti ini sah, tidak ada khilaf. Ya, ibadah yang pakai niat yang begitu ada insyaallah-nya itu sah. Jadi kalau ada orang mengucapkan lafaz insyaallah, jangan langsung dituduh bahwasannya kayaknya orang niat kayak gue. Belum tentu. Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang ragu. Yang kedua, dia mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu permasalahan niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Oleh karena itu kita dilarang suudzon dalam masalah kalimat insyaallah. Tidak boleh ya. Antum kalimat kawan mengucapkan janji dan lain sebagainya, kemudian ada kalimat insyaallah, kita tidak boleh masuk ke sana menebak-nebak, tidak boleh. Kenapa? Karena niat tempatnya di mana? Nanti akan kita beri contoh yang satu lagi. Suatu ibadah tempatnya di luar ya. Di dalam kitab Kasyaful Ghina disampaikan wa fi nihayatil mubtadiin, kitab berjudul Nihayatul Mubtadiin. Kayaknya diajarkan juga, iya enggak? Dicetak itu apa kitabnya? Iya, Nihayatul Mubtadiin bukan? Yang benar, Kifayatul Abid itu. Wa Nihayatul Mutazahid kalau enggak salah ya. Ini Nihayatul Mubtadiin. Nihayatul Mubtadiin ini kitab yang cukup mendatangkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang unik. Nah, karya Al-Imam Ibnu Hamdan ya. Wa yahrumu qawluhu ana muslimun insyaallah. Ini beda lagi ini kasusnya. Sama-sama ada insyaallah-nya ya, sama-sama ada insyaallah-nya. Tapi masalahnya spesifik, yaitu qawluhu, perkataan seseorang saya muslim insyaallah. Ini perkataan tidak boleh, haram. Beda dengan yang tadi. Ya. Kira-kira ada yang bisa nebak-nebak enggak kenapa? Coba diterawang dulu, dipikir, direnungi.
Kalau saya berkata ana muslim insyaallah, haram, tidak boleh. Nah, berkata seorang yang fakir, wa dzalika li anna al-islam sya'nuhu zahir. Perhatikan. Karena masalah Islam ini masalah yang zahir. Enggak ada Islam, aku tahu Islamnya pun gue dewek. Ya, wong ora perlu ngerti. Enggak, Islam tuh orang harus tahu. Karena berkaitan dengan sholat jamaah, karena berkaitan hak antum kalau ngundang, hak antum kalau meninggal dikuburkan di pemukim pekuburannya Yahudi apa di kuburannya orang Islam. Ya enggak, karena harus tahu antum Islam itu bukan perkara hati, bukan. Ini bukan iman ya, kita bicara tentang Islam, iman itu dalam hati. Islam ini perkara yang zahir, sya'nuhu zahir, falaysa fi ihtimal, enggak ada kemungkinan kayak tadi multi tafsir. Antum cuma ada satu pilihan, Islam atau kafir, cuma ada dua. Ya, cuma ini atau ini, tidak ada kayak tadi kemungkinan. Mungkin bisa untuk tabarruk, mungkin bisa untuk ragu, enggak. Perkataan saya muslim itu cuma ada satu kemungkinan, dia muslim atau kafir, udah itu dong. Ya. Orang itu dalam sisi keislamannya cuma dua, dia mengaku muslim atau kafir. Tidak ada ana muslim insyaallah si priben. Enggak bisa, ini permasalahan yang zahir, permasalahan yang fisik ya. Dan tidak, apalagi permasalahan Islam ini tidak melihat pada niat secara zahir loh ya, secara zahir. Kalau permasalahan hakikatnya berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada niat yang ikhlas ya. Itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tauhid. Tapi hubungan antar manusia itu tidak boleh orang masuk ente kayone wong dudu wong kene sih, ente Islam boleh, iya aku muslim, oh kayak ro percaya nih, ndak boleh. Kenapa? Karena itu yang terjadi di zaman para sahabat. Zaman para sahabat. Suatu hari dalam peperangan, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah menebas kepala seorang musuhnya. Karena ketika pedang sudah di sini, musuhnya ini syahadat. Ya. Sama Usamah pedangnya dilanjutkan sekalian aja. Karena apa? Karena syahadatnya takut sama pedang. Ini syahadat dusta nih. Ini syahadatnya dusta. Syahadatnya karena pedang saya sudah sampai lehernya. Kalau kebalik pedang dia sampai leher saya, dia tidak syahadat. Sampai kepada Nabi SAW berita tersebut. Kemudian Nabi SAW berubah wajahnya. Wajahnya tidak suka dengan perbuatan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Afala syaqaqta qalbahu, wahai Usamah, coba dibelah aja dadanya biar kamu tahu dia syahadatnya dusta apa beneran. Lalu Usamah terdiam. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Afala syaqaqta qalbahu ya Usamah. Kenapa tidak dibelah aja dadanya wahai Usamah? Diulangi sampai 3 kali. Dan Usamah saat itu merasa sudah melakukan dosa yang sangat besar, karena tahu sikap Rasulullah SAW. Permasalahan Islam itu tidak boleh masuk ke sini. Orang muslim ya muslim, selesai. Permasalahan hatinya jujur munafik itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan ana muslim insyaallah ini tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada kemungkinan dia Islam hijau, Islam abang, Islam kuning, Islam biru, Islam KTP, Islam BPKB, Islam STNK, tidak ada. Ana muslim, selesai. Ya, tidak boleh ditambahi insyaallah karena Islam ini sesuatu yang zahir ya. Adapun iman, niat, ini kan niat bagian dari imannya dah. Kan tempatnya di sini. Itu tempatnya di batin. Kalau tempat yang di batin maka bisa memiliki beberapa makna. Sesuatu yang tidak tampak ada di dalam hati ini memiliki banyak ihtimalat, Oleh karena itu boleh ya niat puasa, aku besok mau puasa insyaallah boleh, karena berkaitan dengan niat. Karena ada beberapa kemungkinan dia mau dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala atau karena ragu. Tidak ada masalah dia bilang insyaallah. Akan tetapi kalau masalah keislaman tidak boleh. Karena keislaman harus tegas dan jelas, dan itu perkara zahir. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-Islamu alaniyah. Islam itu terang-terangan, alaniyah, sesuatu yang zahir, hukumnya berkaitan dengan orang banyak. Wal imanu fil qalb, adapun iman tempatnya di dalam hati. Maka enggak bisa disamakan kalimat insyaallah berkaitan dengan keislaman seseorang atau berkaitan dengan niat untuk sebuah ibadah. Adapun berkaitan dengan niat untuk sebuah ibadah tempatnya mana? Di
di dalam hati, maka memiliki banyak kemungkinan. Adapun Islam, kita tidak boleh masuk ke dalam hati orang yang mengatakannya. Oleh karena itu tidak boleh ditambahi insya Allah. Islam ya Islam sudah mas, ya jangan ditambahi insya Allah. Anda Islam temenan orang. Ya. Maka harus diingkari kalau ada orang yang mengatakan Anda Muslim insya Allah, tidak boleh. Anda Islam yang tegas. Ya. Kalau maksudnya bukan sampean bar kiai mati pantak kuburan nang kuburane wong Islam apa duduk kan gitu. Atau kalau jenengan sakit saya wajib mengunjungi atau tidak. Ya, jadi jangan gunakan insyaallah. Muslim sudah muslim selesai. Oh tapi aku anuk mas, urung bisa sholat, urung bisa itu urusannya sampean. Ya, sampean muslim katakan muslim selesai. Mau belum bisa sholat, mau belum bisa zakat, mau belum bisa puasa Ramadan itu urusan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau anda sudah mengikrarkan sebagai seorang muslim, ya sudah ikrarkan saya muslim, jangan ditambahi insya Allah. Nah. Kemudian berarti ada perbedaan antara ibadah-ibadah yang hukumnya zahir dan yang hukumnya batin. Berarti ibadah yang hukumnya zahir yang mirip dengan masalah kita, kalau ada sebuah pengingkaran kesombongan, kalau ada sebuah pelanggaran, maka harus diingkari, dan yang diingkari tidak boleh marah. Contohnya puasa, zat ibadah puasa Ramadan ini ibadah yang zahir apa di dalam batin ini? Zahir. Oleh karena itu kita kemarin ambil tidak boleh bagi yang punya uzur berbuka puasa kemudian terang-terangan di depan orang lain berbuka puasa. Kenapa? Alasannya karena dia ibadah yang zahir. Lalu tidak boleh juga kalau diingkari marah. Ente bisa nih ngatur-ngatur nyongpan puasa urusannya orang bisa. Ini ibadah yang zahir. Tidak boleh dilakukan dengan terang-terangan menyelisihi dari tujuan ibadah tersebut, tidak boleh. Dan yang diingkari tidak boleh marah, harus terima meskipun dia punya uzur loh, maksud saya. Ya, kalau tidak punya uzur marah biasa. Ya, wis mokah puasane karena alasan yang tidak syar'i, dielingna mesti jengkel, ya kan. Yang menjadi masalah kalau dia berbuka puasa karena uzur, misalnya seorang wanita, ya, kemudian dalam kondisi haid, kemudian makan terang-terangan, makanya di mall sengaja, ya ndak, cekikik ya. Kalau diingatkan marah ndak boleh, dia harus nerima. Harusnya dia bersembunyi, bersembunyi supaya menghormati kesucian bulan puasa. Nah. Wa yasihhu shaumun nafl. Kemudian mana sampai tadi? Ghair mutarafil. Wa yakfi fi niyyati al-aklu wa syurbu bi niyyati shaum. Kemarin sampaikan sudah cukup niat puasa itu adalah makan dan minum untuk niat puasa, atau tadi dikatakan sahur. Bahkan lebih mundur lagi, tidak sahur tapi makan malam. Jadi dia niat enggak sahur memang, ya. Karena sahur hukumnya apa? Sahur sunnah. Kalau ditinggalkan boleh enggak? Boleh saja kan? Dia capek, saya enggak sahur lah. Ayo, terlalu capek, saya makan malam, tidur, bangun subuh, habis itu kerja, ya enggak, soalnya ada kerjaan dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Maka makan malamnya itu sudah mencukupi niat untuk berpuasa meskipun tidak sahur. Dan itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya makan malamnya orang yang mau puasa itu sudah mencukupi untuk niat puasa, bukan sahur loh, makan malam loh, ya. Makan malamnya orang yang mau puasa itu sudah mencukupi niat untuk puasa. Jadi tidak harus sahur. Oleh karena itu lafaz di Raudhul Murbi antum lihat al-aklu wa syurbu, tidak bilang sahur dia. Dia bilangnya makan dan minum. Makan dan minum untuk niat puasa itu sudah cukup. Meskipun tidak bangun sahur. Atau kita katakan kemarin, tidak makan, tidak minum, tidak bangun sahur, cuma nyetel alarm. Ya enggak. Dia enggak makan malam, ya buka puasa ikut bukber, ya kan, malam enggak makan lagi, niatnya mau makan sahur, nyetel alarm, ternyata alarmnya enggak bunyi, baterainya habis, ya. Akhirnya kebablasan bangun ketika muadzin sudah mengumandangkan azan. Cukup enggak?
niat pas masang alarm tadi? Cukup, karena dia meniatkan untuk sahur dan sahurnya diniatkan untuk puasa, sudah cukup. Nah. Wa yasihhu shaumun nafli bi niyyati minan nahar. Kemarin kita sampaikan seorang yang niat puasa wajib. Berarti misalnya wanita yang haid, ya. Wanita yang haid tahu dia akan suci jam 7 pagi. Ya. Tanda-tandanya dia hafal. Ini harus sudah berhenti nih. Maksimal saya jam 8 pagi sudah suci. Jadi dia pagi ikut sahur. Ya. Kemudian azan berkumandang, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu suci jam 8 dia niat puasa. Ya, karena itu tanggal 3 Ramadan. Puasanya sah atau tidak? Tidak, wajib diqadha. Itu puasa wajib. Lah kalau puasa sunnah, kenapa itu tidak sah? Kenapa? Pertanyaannya kenapa itu tidak sah? Pertanyaan tadi. Karena tidak dimulai dari awal waktu puasa. Memang ada niat, tapi niatnya udah jam 8. Itu udah jam 8. Itu sah dilakukan kalau puasanya sunnah, ya. Wa yasihhu shaumun nafli bi niyyatin minan nahari qabla az-zawal wa ba'dahu. Boleh puasa sunnah, ya. Niatnya muncul bukan dari malam hari pas sahur, bukan. Bahkan munculnya pas lagi pan puasa sampai muncul. Ya, dari pagi enggak makan apa-apa, jam 8 bablas bae mumpung dina Senin, ya kan? Tak bablaskan puasa. Niatnya baru jam 8, enggak dari jam 5. Sah enggak puasanya? Sah, ya. Itu kan kalau jam 8. Kalau niatnya jam 4 sore gimana? Ya. Dari pagi enggak makan. Kemudian capean ketiduran sampai jam 4 sore. Kemudian dia ingat, aku urung mangan iki dina tak gawe puasa bae apa ya? Tak niatna puasa saya jam 4 sore. Coba. Tanggung rong jamane oleh puasa Senin Kamis. Madza taqul? Apa menurut antum? Sah enggak puasanya? Hah? Kif? Sah. Rong jam dok puasanya sah. Ajib. Iya, tapi kan pertanyaan anak, rong jam dok puasa sah. Sebelumnya dia enggak nahan makan kan tidak ada niat. Niatnya kan jam 4 sore. Puasa sunnah. Baik. Sah, ya. Ini khilafiyah, masalah khilafiyah. Yang ba'da zawal, yang niatnya setelah jam 12 ke atas, ini khilafiyah. Kalau niat sebelum jam 12 ke bawah, ya, ini jumhur fuqaha mengatakan sah, ya. Kalau yang 12 ke atas khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena terlalu sebentar. Ya, kalau sebelum jam 12 antara waktu dari fajar shadiq sampai matahari tenggelam masih banyakkan niat puasanya dibandingkan yang tidak niat. Taib, kita buktikan, ya. Fajar shadiq jam berapa? Jam 4:30, ya, setengah 5, ya. Kemudian dia niat puasa jam 10. Itu masih lebih banyak yang diniatkan kan jam 10 sampai jam berapa? Sampai jam 6. Ya enggak? Banyakan yang belum diniatkan apa banyakan sudah diniatkan? Makanya tidak ada masalah. Jumhur fuqaha ini sah karena masih banyakan yang diniatkan dibandingkan yang tidak di. Tapi kalau dibalik, ya. Niatnya datang jam 4 sore. Ya kan? Ya jam 4 secuilan wis jam 2 wis, ya. Niatnya datang jam 2. Banyakan yang enggak ada niatnya atau banyakan yang ada niatnya? Banyaknya ada niatnya. Dan kalau ada persinggungan antara dua yang bertentangan, satu enggak ada niat, satu ada niat, maka diambil yang lebih banyak. Diambil yang lebih banyak berarti tidak sah digunakan puasa. Ini mazhab ana enggak tahu. Syafi'i mungkin, tapi wallahu alam enggak tahu, lupa ana. Tapi dalam mazhab Hanabilah sah, ya, sah saja niat sebelum zawal, niat setelah zawal, tidak ada masalah. Yang penting niat. Nanti ada yang mirip, masalah mirip gini. Misalnya dari subuh tangi jam itu. Ki angger laka panganan tanyong puasa, angger ana panganan tetap pangan, ya. Laka jam 11 turu maning, ya.
tangi jam loro salat duhur. Kebablasan sih ya. Karena mungkin pekerja berat. Jam loro mbek salat duhur. Goleti panganan mana? Ki anggar pangan tak pangan anggar lah kata tanggung ya tak bablasna puasa ya. Sampai adzan maghrib kayak gitu terus. Sah enggak puasanya? Bisanya tidak, kenapa? Ragu sampai puasanya rampung. Ya, ragu sampai kesempatan puasanya rampung. Perhatikan hadis Aisyah, antum bisa baca di kitab antum ya. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum min syai'in?" Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang menemuiku suatu hari, bertanya, "Ada yang bisa dimakan enggak?" Faqulna la, enggak ada ya Rasulullah. Qala fa inni idzan shaimun, maka aku berpuasa hari ini. Pas datang tadi wis niat belum? Belum. Berarti niatnya terlambat enggak? Ya sudah di tengah hari enggak? Di tengah hari. Tapi perhatikan lafaz fa inni idzan shaimun. Ini berarti beliau secara terang-terangan menguatkan niat puasa. Dan yang satunya yang tadi, kasus yang tadi ya. Dari awal sampai akhir anggaran panganan tak pangan relakan yang puasa. Terus sampai azan maghrib akhirnya nemu panganan bar azan maghrib. Wis ora li puasa ya kan. Ngelih sisan. Baik. Wa yuhkamu bi shaumi syar'il muthab alaihi min waqtiha. Baik. Kalau kita katakan sah tadi yang niat jam 4 ya, yang kasus yang tadi ya. Enggak makan sama sekali. Jam sanga goleti panganan laka. Aduh, kayak anggarana panganan tak pangaran lakan yang puasa. Terus jam 2 goleti maning kayak kemarin. Jam 4 dia tobat. Ya kan. Nyoropan golet panganan maning tak puasa nih. Wis bismillah aku puasa ya. Pertanyaannya, apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang dari malam aku ngesuk pan puasa, tangi sahur ya, subuh berjamaah ya. Kemudian niat puasa dari awal matahari fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Apakah keduanya, kalaupun dua-duanya sah, apakah keduanya puasa yang sama secara kualitas? Harus beda enggak? Harus beda, enggak bisa dihitung sama. Oleh karena itu perkataan mu'alif sangat istimewa. Wa yuhkamu bisawmi syar'iyyil muthabi alaihi min waqtiha. Hitungan pahalane dimulai sejak niatnya. Berarti yang tadi dapat pahalanya mulai dari jam 4 sore. Kalau yang satunya lagi dari awal, berarti puasa 1 hari penuh. Berarti mung oleh pira rong jam dari 12. Sepira berarti berapa persen? 30%. Berapa? 20%. 20%. Ya daripada orang ya, daripada orang. Tapi harus dibedakan ya, harus dibedakan. Maksudnya supaya semangat, supaya kita semangat. Jadi tetap beda, walaupun boleh tetap beda. Kalau ingin puasa pahala yang penuh, maka mulai dari awal. Mulai dari adapun yang tadi ya kadung ya kan. Masa wis ngelih ora li pahala puasa, ora li loro-lorone ya kan. Paling ora oleh 20% Bapak komisi ya kan. Walau nawa in kana ghadan min Ramadan fahuwa fardhi lam yujzihu li'adami jazmihi bin niyyah wa in qala dhalika lailata thalathi min Ramadan wa qala wa illa fa ana muftir fabana min Ramadan azzahu li'annahu bana ala aslin lam yathbut zawaluhu. Ini masalah sebentar lagi akan muncul ya, sebentar lagi akan muncul, akan antum alami ketika keder ya kan. Keder ngesuk sawal bada apa ora gitu. Aku melu sawah. Baik. Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban ya. Lagi rame isbat. Ini flashback ya, nostalgia ya. Nostalgia awal-awal Ramadan. Lagi ramai isbat. Antum seharian habis main bola capek, pulang sholat maghrib, sarapan makan malam ya kan. Kemudian sidang isbat ditunggu,
orang rampung sidang isbat ya. Ngantuk nemen ya kan. Sedina bal-balan orang ngantuk priman main bola maksimal berapa menit, 1 jam 2 jam ke sedina bal-balan selemen. Akhirnya salat isya tinggalis adzan. Balik salat isya udah rampung sidang isbat tinggal turu. Terus anggar ngesuk Ramadan priben kan ada kemungkinan dia nggak bangun sahur terlalu ngantuk kan. Wis bismillah wis ngeneng bae wis anggar ngesuk temenan jubile Ramadannya yang puasa. Anggar ngesuk urung Ramadannya yang ora puasa. Wis kayak wedok ya kan. Tak turu bismillah ya kan. Lalu dia bangun ternyata sudah azan fajar. Buka WhatsApp ternyata sidang isbat memutuskan bahwasannya hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah ternyata 1 Ramadan. Bengi aku wis niat angger kiye memang Ramadannya yang puasa. Angger dudu ya berarti ora. Pertanyaannya, sah ndak puasa dengan niat yang seperti itu? Sing bener. Tak kasih contoh satu lagi supaya antum paham ya. Tanggal 29 malam 30 Ramadan. Kalau tadi tanggal 29 malam 30 apa? Sya'ban ya. Sekarang malam 29 tanggal 29 malam 30 Ramadan. Kejadiannya sama. Antum habis main bola 1 malam. Jadi itikafnya nang lapangan bal ya. Kesel nunggu sidang isbat orang rampung ya kan. Akhirnya begitu malam 30 ya kan buka puasa, salat maghrib, salat isya sudah semua, nunggu sidang isbat rampung. Duh, dari pagi saya udah main bola terus sampai siang sampai sore. Soalnya mau ikut itu mungkin apa? U20 ya katanya ya, U20. Nah, iya betul benar Mas. Anak gue U20 anak. Terus nunggu sidang isbat lama. Terus dia akhirnya mau tidur aja lah ya. Bada-bada ora ya kan. Angger ngesuk bada ya, angger isbat yang ngomong Syawal berarti bada, angger isbat yang ngomong Ramadan berarti puasa. Wis ya guys bismillah turu. Kemudian ternyata besok pengumuman. Buka WhatsApp kan, bangun pas azan ya kan. Ternyata dia buka pengumuman. Ternyata 1 Syawal. Alhamdulillah ya. Dia bertakbir ya kan. Jangan 1 Syawal itu langsung gampang penang. Ternyata besok masih Ramadan. Ternyata buka WA sidang isbat memutuskan hari ini masih 30 Ramadan maka berpuasalah. Tayyib. Kalau dia puasa di kasus yang pertama yang malam 30 Sya'ban, puasa Ramadannya sah apa enggak? Sah. Yang kedua, yang malam 30 Syawal ternyata besoknya masih Ramadan, puasanya sah enggak? Tidak. Malah dibalik. Sah juga, dua-duanya sah. Ada yang dua-duanya tidak sah enggak ada? Yang pertama sah apa enggak? Sah. Yang kedua sah juga. Bisa nek kan niatnya ngonong. Tapi dia kan pakai ini angger kia kan berarti orang yakin sebenarnya. Ya niat itu kan dibangun di atas ilmu ya ndak. Dia saja tidak berilmu besok Ramadan apa dudu orang ngerti. Lalu bagaimana dia akan berniat kan? Coba. Lah yo. Priben gue. Harus beda, hukumnya harus beda. Anda tak kasih satu kaidah ya untuk menentukannya. Kaidahnya berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sekarang saya mau tanya. Di kasus yang pertama, malam 30 Sya'ban. Itu yang yakin itu bulan Sya'ban atau bulan Ramadan? Di malam 30 Sya'ban itu yang yakin itu bulan Sya'ban apa Ramadannya di situ sekarang? 30 malam 30 29 pas sidang isbat ya, pas sidang isbat. Sya'ban boleh sampai 30 enggak? Boleh ya wis. Ya
di malam 30 Sya'ban, itu yang yakin bulan Sya'bannya apa bulan Ramadannya? Pati-pati isbat neng karena ragu bleh. Kita temenan ngesuk Ramadan apa oleh karena itu mereka sidang. Karena mereka ragu. Ya enggak, perlu dirampungkan urusannya. Yang yakin itu Sya'ban, ya enggak? Yang ragu adalah Ramadan. Kasus yang kedua, malam 30 Ramadan tanggal 29. Yang yakin itu apa? Ramadannya. Yang ragu itu apa? Syawalnya. Baik. Kasus yang pertama yang yakin apanya? Sya'bannya. Wes katon. Karena Ramadannya. Niat itu kan dibangun di atas ilmu, ya enggak? Dia saja tidak mengilmu ngesuk Ramadan apa tuh? Be orang ngerti. Lalu pan niat besok puasa 1 Ramadan gimana ceritanya? Dia saja nggak tahu besok 1 Ramadan atau bukan. Maka yang yakin itu Sya'bannya, Ramadannya ragu. Maka dia tidur dalam kondisi meniatkan sesuatu yang ragu. Kalaupun besok tanggal 1 Ramadan, niat yang tadi dia niatkan tidak mencukupi. Tapi di kasus yang kedua, ya, aslinya yang yakin adalah bulan apa? Ramadan. Yang ragu bulan Syawal. Kalau ternyata besok masih 30 Ramadan, disempurnakan 30 hari dengan niat tadi sah enggak? Cukup. Karena itu yang asli. Yang asli. Sahal. Masya Allah. Sudah. Wa man nawal iftara aftara. Ya lanjut apa ora kae wis bang. Lanjut terus. Masya Allah. Wa man nawal iftara aftara, barang siapa yang berpuasa kemudian niat mau buka puasa meskipun durung mangan durung minum, puasanya sudah batal. Sama seperti salat. Antum salat, ya kan? Kemudian diundang karo batire karena janjian, ya kan? Antum dalam hati sudah mau keluar dari salat nih, ya. Pan metu sing salat, pan ora sida. Atau misalnya apa? Ini wis ya lagi sholat terus ana sing jaluk dibukakna gerbang, Mbak. Ya, lodak. Antum pan batalna niate, pan batalna buka gerbang li ngelanjutkan sholat, niatnya seperti itu, ya kan? Tak batalna tulis. Jebule antum berpikir sekali lagi. Antum sudah membatalkan nih. Ternyata tanggung kayak rakaat terakhir, engko wis ben kayaknya tak kayak wong sabaran. Akhirnya orang sida metu sing sholat. Ini sholatnya sudah selesai. Karena antum sudah niat akan keluar dari salat tersebut, akan tapi antum berpikir yang sudah enggak kepake, berpikir 2 kali, berpikir 3 kali enggak kepake. Karena antum dari awal sudah niat mau keluar dari salat sama, puasa pun sama. Ya. Antum ibadah puasa jam 10 muruh bocah STM lagi pada nongkrong nang warung. Mesti korbannya bocah STM. Karena saya tinggal di dekat STM. Terus antum tergoda, ya kan? Jangan antum lah, fulan ya, fulan tergoda. Akhirnya mandek lah gabung ngono wis, kan ora kono ngertine bocah STM. Lah kasing kenal aku ae. Mampir jagong pesen es teh. Lawe apa Mas? Mie goreng, tahu tempe mirong ya wis. Gletakna nang ngarep. Antum jangan antum ya. Fulan bin fulan ini teringat pesan ayahnya. Nah, hidup itu cuma sebentar. Jadilah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok kamu bakal nyusul bapak. Anak ini kelingan bapaknya yang sudah meninggal. Wis harus tidak apa-apaanan, ya kan? Bungkus harus tidak, yang harus damangan. Ora dipangan nang omah. Ya jadi bungkus wis. Bala kemarin bocah STM mau, oke mana pangan kon tanggung, wis nginung jeruk lah kampangan lah orang nggawa sango ya, oke pangan, ya paling. Melanjutkan puasa sampai matahari tenggelam, sah ndak puasanya? Ndak, karena dia sudah membatalkan niat puasa, meskipun durung mangan durung nginung, karena dia sudah meniatkan akan berbuka puasa. Sara kaman lam yanwi liqadhihi, persis seperti orang yang belum niat puasa sama sekali, nggak ada bedanya. Walaysa kaman akala wa syariba fayasih an yanwiyahu naflan bighairi Ramadan. Nah, tapi ada sedikit perbedaan. Atau penulis
Ada perbedaan. Perbedaannya adalah di bulan selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, jadi perbedaannya gini. Salat wajib, ya antum salat wajib. Kan kita sudah pernah ambil ya. Salat wajib Taib, salat wajib itu pada asalnya antum tidak boleh keluar kecuali ada uzur, ya, tidak boleh. Antum lagi salat wajib, jamaah itu, sungkan dah ngopan salat yang ngomaning, ya. Antum batalkan tidak boleh, haram, nggak boleh. Caranya dipindah ke salat sunnah, caranya dipindah ke salat sunnah, kemudian misalnya imamnya bacanya panjang dan lain sebagainya, ya, atau ada uzur yang lain. Nah, jadi salat wajib itu bisa dipindah ke salat sunnah kalau ada uzur, Misalnya juga antum salat wajib masuk masjid asing, antum sedang masuk di masjid yang asing, belum pernah salat di situ, di jam biasanya salat jamaah. Ya. Antum salat sendirian dikira jamaah wis rampung, ya, dikira jamaah sudah selesai. Antum salat sendirian. Ternyata imamnya datang, kemudian ditegakkan iqamah. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Jebule durung jamaah dan antum lagi salat wajib di situ. Jadi salat wajib. Maka langsung dibatalkan tidak boleh. Karena itu salat wajib, tidak boleh. Caranya gimana? Dipindah ke salat sunnah. Dipindah ke salat sunnah, kemudian selesaikan dalam 2 rakaat. Selesaikan dalam 2 rakaat. Cepat kemudian masuk ke dalam rombongan jamaah salat wajib. Nah, itu salah satu contohnya. Apakah bisa? Bisa. Puasa pun bisa. Dari yang wajib bisa dipindah ke yang sunnah kalau ada tujuan yang sahih. Tapi itu di selain bulan Ramadan, Kalau di bulan Ramadan tidak bisa. Tidak ada puasa sunnah di dalam bulan Ramadan, itu nggak ada. Ya. Contohnya misalnya bisa orang musafir, ya enggak? Musafir boleh nggak puasa nggak? Boleh ya. Tapi dia kayak pantak pantok puasa Senin Kamis bae wis mungkin dina Senin sih ya. Jadi aku buka puasa wajib tapi tak gawe puasa sunnah lah, ngawak ya, enggak ada. Tidak ada puasa selain Ramadan di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan bisa. Nah, nih akan disampaikan penulis. Wa man qata'a niyyata nadhrin aw kaffaratin thumma nawahu naflan aw qalaba niyyatahuma ila naflin sah kama law intaqala min fardhi shalah ila nafliha. Antum puasa nazar atau puasa kafarah. Antum janji nazar puasa, ternyata bertemu tidak sengaja dengan puasa Arafah, kelalen ya. Lagi puasa nazar, ternyata itu kebetulan puasa Arafah. Puasa Arafah kan tanggalnya cuma sekali, tidak bisa diundur, ya enggak? Puasa nazar bisa diundur ke hari berikutnya. Puasa kafarah juga. Puasa kafarah bisa antum geser. Antum hari itu tidak bisa digeser ke hari yang lain. Tapi puasa Arafah kan tidak bisa. Ya, cuma ada di tanggal itu, tidak bisa digeser ke tanggal yang lain. Antum tadi niatnya puasa nazar atau puasa kafarah. Ternyata antum ingat ini 9 Arafah. Mau tak puasa Arafah aja, karena puasa Arafah ini akan berlalu. Kalau puasa nazar dan kafarah bisa saya lakukan di hari yang lain, maka boleh. Jadi puasa wajibnya tadi nazar atau kafarah dipindah niatnya menjadi niat puasa sunnah dan mencukupi. Kama law intaqala min fardhi salatin ila nafliha. Sama kasusnya dengan ibadah niat salat bisa digeser. Baik, ada pertanyaan enggak? Silakan. Sebelum kita tutup. Ya. Iya, kan sholat sunnah 4 rakaat boleh. Iya, dilanjutkan 4 terus biar dapat jamaah maksudnya. Iya, dapat sholat wajibnya berjamaah ya. Iya, enggak apa-apa. 3 enggak ada. Iya, 2 atau 4. Pilihannya 2 atau 4. 3 bisanya iya malam misalnya witir, pun cuma sekali loh. Ya, cuma sekali, enggak bisa diulang-ulang. Enggak ada sholat ganjil, itu adanya cuma di malam hari dan sekali. Enggak bisa diulangi lagi.
Selain itu genap 2 atau 4. Sunnahnya 2 tapi kalau 4 sah. Wallahu alam. Ada lagi? Iya. Oh? Wajib berjamaah ya. Bisa. Cuman kan kehilangan keutamaan berjamaah. Kan beda, jauh sekali. Salat sendiri dan salat berjamaah kan beda sekali, jauh. Keutamanya terlalu jauh. Jadi kalau ditinggalkan berjamaahnya terlalu merugikan seperti itu. Jadi kalau dia sendiri misalnya waktu ya, urusannya dengan waktu, misalnya aduh mepet aku ngulangi maning tak orang nyandak. Misalnya mau jemput kereta dan lain sebagainya ya, apa mau safar dan lain sebagainya. Maka lanjutkan, berarti dapatnya pahala munfarid. Tetap sah salatnya. Ini cuma solusi saja yang waktunya luang, ada waktu untuk ngulangi, jadi tidak perlu ngulangi, salatnya jangan dibatalkan ya, tapi dipindah ke niat sunnah, kemudian salam, kemudian masuk ke rombongan jamaah salat wajib. Ada yang lain? Hmm. Oh, mau balik ke sholat sendiri lagi. Sholat wajib jamaah pindah ke sholat wajib sendiri. Tapi sudah niat ke sunnah. Mau dibalikkan ke wajib lagi? Tidak bisa. Nggak bisa, karena nggak mencukupi. Niat wajib itu mencukupi yang sunnah, tapi tidak sebaliknya. Niat sunnah tidak mencukupi yang wajib, lebih kuat yang wajib. Ada lagi? Cukup. Seorang yang sholat wajibnya pas itu bulan rumah guru, kemudian dalam sholat berapa itu panggil orang tuanya itu Ayo. keluar, dia boleh mengubah niatnya untuk salat menemui hajat orang tuanya atau tidak boleh? Allahu a'lam, sepertinya itu termasuk tujuan yang mulia, Wallahu a'lam. Semoga saja boleh, karena sama-sama wajib ya, sama-sama wajib. Tapi diukur juga, kalau memang mendesak maka seperti itu. Tapi kalau memang bisa dengan mengeraskan suara bacaan salat ya, zuhur memang sir bacanya ya, tapi terkadang antum boleh menjaharkan kalau kondisinya kayak gitu. Kalau kondisinya ada orang yang butuh pada antum supaya ngasih tahu antum lagi kondisinya salat, maka bisa menjaharkan suaranya. Menjaharkan meskipun antum zuhur atau asar. Menjaharkan suara. Tapi kalau memang mendesak seperti orang yang berkebutuhan khusus ya, misalnya bukan ada apa-apa gitu kan, saya harus segera nolong, maka kalau bisa ke sunnah dulu diusahakan ke sunnah. Tapi kalau memang mepet, maksudnya bahaya gitu ya, ada bahaya, maka batalkan salatnya, tidak ada masalah. Kalau berkaitan dengan nyawa orang, maka batalkan salat, tidak ada. Itu termasuk darurat. Tapi kalau tidak ada darurat, cuma kayaknya penting saja dan hajat yang tidak bisa diulangi lagi misalnya gitu, maka dipindah ke sunnah dulu, diselesaikan, kemudian menemui supaya cepat selesai gitu maksudnya. Kalau bisa disempurnakan lebih baik, kalau bisa disempurnakan sholat wajib sampai selesai lebih baik. Dilihat, ditimbang-timbang masalahnya, di kasusnya harus spesifik. Cukup. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.